Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekelas. Jumpa lagi di kelas Pipolondo. Dan pada video ini kita akan merangkum materi tentang barisan dan deret yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, nanti juga akan kita bahas tentang deret satu lagi dari deret geometri, yaitu deret tak hingga. Nah, seperti apa? Langsung aja mari kita bahas. Oke, untuk barisan dan deret itu dibagi dua, yaitu aritmatika dan geometri. Untuk keduanya nanti ada persamaan rumus baik untuk barisannya maupun untuk deretnya. Nah, untuk aritmatika, barisan aritmatika rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Sementara untuk deretnya, persamaan umumnya adalah SN sama dengan N dibagi 2 dikali dengan 2A tambah N-1 kali B. Tentu teman-teman juga boleh untuk menuliskan SN sama dengan N dibagi 2 A tambah UN. Seperti itu, asalkan angka atau nilai dari UN diketahui. Itu untuk aritmatika. Sekarang kita ke geometri. Untuk barisan geometri, persamaannya adalah UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N-1. Sementara untuk deretnya itu ada dua jenis. Yang pertama untuk rasio yang lebih dari 1, dan yang kedua adalah rasio yang kurang dari 1. Untuk yang pertama, rasio lebih dari 1, persamaannya adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Sementara untuk yang kurang dari 1, itu dibalik antara 1 dan Rn-nya, yaitu A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, untuk yang ketiga dari deret geometri itu ada satu lagi, yaitu deret tak hingga. Deret geometri tak hingga. Aplikasinya di mana? Sering kita jumpai di panjang lintasan yang ada pada bola yang dijatuhkan dari ketinggian. Nah, untuk bola yang dijatuhkan dari ketinggian, itu ciri khasnya adalah tinggi pantulannya atau besar pantulannya selalu kurang dari tinggi awal. Sehingga ini kan tinggi awal, ini tinggi awal, atau kita sering sebut dengan titik A. Ini tinggi awal, ketika dipantulkan maka di titik yang kedua yaitu B selalu lebih rendah daripada titik awal. Sehingga dari sini kita punya kesimpulan bahwa rasionya itu selalu kurang dari 1 dan lebih dari 0, antara 0 dan 1. Nah, untuk menemukan persamaan deret geometri tak hingga, kita manfaatkan rumus deret. Karena R-nya di antara 1, karena R-nya di antara 1 dan 0, maka rumus deret yang dipakai adalah yang kedua, yang ini. Rumus yang kedua, yaitu ini A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, di sini R pangkat N-nya diganti tak hingga. R pangkat tak hingga selalu hasilnya 0. Kenapa? Logikanya gini, misalkan R-nya sama dengan setengah deh. Kalau R-nya 1 setengah, R-nya 2 jadi 1/4. R-nya 3 jadi 1/8. Terus sampai R-nya 6, maka 1/64. Semakin besar pangkatnya, maka pembaginya semakin besar. Sehingga secara limit atau aturan pangkat, maka 1 dibagi sesuatu yang sangat besar akan mendekati nilai 0. Sehingga nilai dari R pangkat tak hingga jawabannya 0. Nah, kemudian dapatlah rumusnya, yaitu A dikali 1 sisa A, penyebutnya tetap 1 min R. Jadi diperolehlah persamaan untuk deret geometri tak hingga adalah A dibagi 1 min R. Nah,
Oke, untuk soal nomor satu, di sini ada sebuah bola jatuh dari ketinggian 1 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus sampai bolanya berhenti. Jarak seluruh lintasan bola adalah, maka karena di sini ada dua kejadian, yaitu bola jatuh dan bola memantul. Kalau kita gambarkan seperti ini, misalkan ini 1 meter, ini bola jatuh terus memantul kembali di titik 3/4. Ini 1, ini 3/4. Kemudian dia jatuh lagi, misalkan ini lantainya ya, terus memantul lagi, tingginya 3/4 dari tinggi 3/4, dari tinggi awal. Awalnya bukan yang satu, tapi yang sini, yang kedua. Jatuh lagi, memantul lagi, jatuh lagi, dan seterusnya sampai bolanya berhenti. Sehingga di sini kita punya dua kejadian ya. Berarti untuk kejadian yang jatuh itu tinggi awalnya adalah 1 meter, rasionya 3/4. Kemudian untuk bola yang mantul, A-nya bukan lagi 1, tapi A-nya di 3/4. Ketinggian awal bola memantul adalah 3/4, bukan 1. R-nya masih sama 3/4. Nah, untuk mencari seluruh panjang lintasannya, maka kita harus mencari panjang atau jumlah tahingga dari yang jatuh. Ini yang jatuh ditambah dengan jumlah tahingga untuk yang memantul. Kita yang jatuh dulu, maka rumusnya adalah pakai yang tadi ya, A1 min R, A-nya 1, kemudian R-nya 3/4, sehingga diperoleh 1/4 kurangi 3, 1/4. Jawabannya 4. Ini untuk yang kasus jatuh. Sekarang S tahingga untuk yang memantul, yaitu sama rumusnya A1 min R, tapi di sini A-nya adalah 3/4 dibagi 1 min 3/4, diperoleh 3/4 dibagi 1/4, hasilnya 3. Jadi total panjang lintasan adalah 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya, jawabannya yang B. Totalnya adalah 7 meter. Nah, kita coba untuk yang soal nomor 2. Mirip, cuman beda angkanya aja. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 2,5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3,5 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus sampai bola berhenti. Nah, kita caranya sama untuk yang jatuh dulu. Diketahui untuk yang kasus bola jatuh, A-nya berarti 2,5 dengan rasionya adalah 3/5. Sementara yang bola memantul itu A-nya bukan 2,5, tapi 3/5 dari 2,5. 3/5 dikali 2,5. Hasilnya ini kita coret, ketemu 0,5, sehingga 3 kali 0,5 adalah 1,5. Rasionya sama, 3/5. Nah, kita cari seperti tadi, S tahingga untuk bola jatuh. Di sini A dibagi 1 min R. Jawabannya 2,5 dibagi 1 min 3/5. Sehingga 2,5 dibagi 2/5. Hasilnya 2,5 kali 5 bagi 2. Ini boleh kita coret 2,5. Nah, 2,5 kali 2,5, 25 kali 25 kan 625. Tinggal komanya 2, 6,25. Untuk yang bola memantul, sama rumusnya, A dibagi 1 min R, A-nya adalah 1,5 dibagi 1 min 3/5.
2/5. Hasilnya 1/2 dibagi 2/5 sama dengan 1/2 kali 5 dibagi 2. Ini kita coret lagi 2/2. Nah, kita tinggal cari 25 kali 15. Di sini ya, 25 kali 15. 5 nyambung 2, 10 kali 2 tambah 2 12, 52. 573 3,75. Jadi totalnya adalah 6,25 tambah 3,75. Hasilnya 10 meter. Berarti jawabannya yang D. Nah, seperti itu. Jadi ada dua kasus, jatuh dan memantul. Soalnya seperti ini, soal-soal seperti ini sering banget keluar, sering banget jadi favorit lah soalnya. Oke, lanjut soal selanjutnya nomor 3. Suku-suku barisan geometri tak hingga adalah positif. Jumlah suku U1 ditambah U2 sama dengan 45 dan U3 tambah U4 sama dengan 20, maka jumlah suku barisan itu. Di sini diketahui bahwa satu barisan geometri tak hingga. Ini ya, di soal. Barisannya adalah geometri tak hingga. Kemudian U1 tambah U2 sama dengan 45. Kita jabarkan dulu. U1 itu A, U2 itu adalah AR sama dengan 45. Yang kedua, U3 tambah U4 sama dengan 20. Kita jabarkan lagi. U3 itu AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 sama dengan 20. Kita sederhanakan. Yang sebelah kiri A-nya saya tarik, sisa 1 tambah R sama dengan 45. Yang sebelah kanan AR kuadrat saya tarik, sisa 1 tambah R. Nah, dari sini kan kita bisa saling substitusi. Ini jadi persamaan 1, yang ini persamaan kedua. Nah, kalau misalnya di sini R kuadrat sama A posisinya kita tukar, R kuadrat kali A dikali lagi 1 tambah R sama dengan 20, nilai ini sudah diketahui nilainya 45. Sehingga R kuadrat kali 45 sama dengan 20. R kuadratnya diperoleh 20/45. Kita coret bagi 5 dulu, sisa 4, bagi 5 sisa 9. Berarti R adalah akar dari 4/9 sama dengan 2/3. Kita peroleh R-nya 2/3. Lalu setelah dapat R 2/3, unsur yang belum kita ketahui adalah A. A-nya berapa? Maka hasil R ini kita boleh substitusikan ke persamaan ini atau yang ini. Saya coba untuk masuk ke yang sedikit, yang sini, sebelah kiri, yaitu A. 1 tambah R sama dengan 45. Ini substitusi. Nilai R-nya masuk, berarti A 1 tambah 2/3 sama dengan 45. Sehingga A di sini menjadi 5/3 sama dengan 45. A-nya berarti 45 kali 3 bagi 5. 9. A-nya adalah 27. Sebelah sini ya. Jadi panjang lintasan tak hingganya adalah A dibagi 1 min R. A-nya 27, 1 min 2/3. Sisanya adalah 27 bagi 1/3. Karena 1 kurangi 2/3 jawabannya 1/3. Hasilnya 81. Jadi jawabannya yang B. Oke. Satu soal terakhir, ini saya pindahkan dulu ke bawah.
ke sebelah sini. Dan soalnya adalah jika X min 50, kemudian X min 14, dan yang terakhir adalah X min 15 adalah 3 suku pertama deret geometri tak hingga, jumlah semua suku-sukunya. Nah, untuk mencari ini kita stepnya adalah cari terlebih dahulu, cari dulu nilai X. Kita harus cari tahu dulu nilai X-nya berapa. Yang kedua, cari nilai A-nya. Dan yang ketiga, cari nilai rasio. Nah, setelah itu baru kita cari deret tak hingganya. Oke, satu-satu. Dari yang pertama, cari nilai X. Cari nilai X-nya terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama kita cari tahu dulu nilai X. Caranya gimana? Dari yang diketahui. Di situ kan diketahui bahwa ada 3 bilangan X min 50, kemudian ada X min 14, X min 5. Ini adalah A, yang ini AR, yang ini AR kuadrat. Nah, teman-teman masih ingat dalam barisan geometri untuk mencari R itu kan sama dengan U2 dibagi U1, atau kita boleh tulis juga U3 dibagi U2. Karena rumus R di geometri adalah UN dibagi UN-1 ini dia. Nah, kita peroleh dulu baris kedua kan kita tahu X min 14, baris pertama X min 50, baris ketiga adalah X min 5, baris kedua X min 14. Baru kita kalikan silang. Maka persamaannya diperoleh X min 14 kuadrat sama dengan X min 5 dikali X min 50. Nah, kita cari selanjutnya di sini. X min 14 berarti X kuadrat min 28X tambah 196. Sementara X min 5 sama X min 50, X kali X ketemu X kuadrat, X kali min 50, min 50X, min 5 kali X, min 5X, min 5 kali min 50, plus 250. Kita rapikan yang sebelah kanan dulu, X kuadrat, ini min 55X, tambah 250. Yang kiri masih tetap X kuadrat min 28X plus 196. Nah, unsur di sini yang kita bisa sederhanakan adalah X kuadrat, hilang. Kemudian variabel disatukan dengan variabel, konstanta disatukan dengan konstanta. Di sini X pindah ke sana, yang 196 pindah ke sana. Sehingga diperoleh tadinya negatif, pindah menjadi positif, 55X min 28X, yang sini 250, yang tadinya positif jadi negatif 196. 55 kurangi 28, 27X sama dengan 250 kurangi 196, hasilnya 54. Sehingga X-nya adalah 54 bagi 27, hasilnya 2. Oke, nilai X-nya kita peroleh 2. Sekarang kita nyari nilai A. Nilai A kan tadi yang ini nih. Barisan pertama, yaitu X min 50. X-nya kita dapat 2 min 50 sama dengan 48. Nah, berarti ini adalah nilai A-nya. Dapat, kita cari rasio. Caranya, kita boleh menggunakan yang kedua, yang ini. AR kan sama dengan X min 14, ya kan? A-nya kita dapat 48 kali R sama dengan X min 14. X-nya kita peroleh juga, langsung aja deh. X-nya kita ada, yaitu 2. Sehingga
R sama dengan 2 kurangi 14 min 12 dibagi, ini min 48. Min 48. Berarti dibagi min 48 sama dengan, jadi positif ya, jadinya 1/4. Nah, kita peroleh ini R-nya. Lengkap sudah. Berarti untuk mencari S tak hingga, jumlah deret tak hingganya adalah A dibagi 1 min R. A-nya negatif 48, R-nya 1 min 1/4, sehingga min 48 dibagi 3/4 sama dengan min 48 kali 4 bagi 3. Ini 16, sisanya min 64. Oke, jawabannya yang B lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk deret tak hingga. Kita sudahi, kita selesai tentang barisan dan deret. Nanti kita akan langsung coba materi selanjutnya. Dan jika menemukan soal-soal tentang deret geometri ataupun deret aritmatika, kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.